Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini video ini akan saya gunakan untuk menjelaskan materi dari buku bahasa Inggris kelas 2 unit 1. Jadi kalau kalian menonton video ini tolong sambil diperhatikan LKS-nya. Oke, biar mudah. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 5. Halaman 5 itu adalah unit 1. Itu adalah materinya. Judul materinya adalah Should I Take a Math Course? Artinya apa kira-kira? Should. Jadi itu bacanya should ya. Should I take a math course? Artinya adalah haruskah saya mengambil kursus matematika? Nah, itu kira-kira pernyataan apa? Haruskah saya mengambil kursus matematika? Itu adalah pertanyaan meminta saran. Meskipun kata-katanya tidak ada kata what's your suggestion, apa saranmu, atau can you give me any suggestion, tapi secara tidak langsung itu adalah meminta saran. Kayak baiknya aku hubungi dia nggak ya? Itu kan juga minta saran. Ini enaknya aku yang hubungi dia apa dia yang hubungi aku, kayak gitu. Itu kan secara tidak langsung kan meminta saran. Nah, ini berarti di unit 1 ini kita akan belajar bagaimana cara meminta saran. Saran dalam bahasa Inggris adalah suggestion. Oke, suggestion. Next, kalian buka page selanjutnya. Oh ya, page selanjutnya itu adalah latihan listening. Jadi mohon maaf karena buku pegangan guru masih belum datang, saya masih belum bisa latihan listening. Sebenarnya kalau ikut jadwal saya, pertemuan pertama kita akan latihan listening. Oke, karena belum bisa, kita skip aja ke next page, yaitu page 8, halaman 8. Oke, di sana ada expression. Expression adalah ekspresi. Artinya ucapan. Ucapan apa yang kalian gunakan? Di sana ada bagian E untuk suggestion. Apa suggestion tadi? Oke, good. Dan over. Nah, kalian udah sering pasti dengar kata over. Over, menawarkan. Jadi materinya bab 1 ada 2. Pertama suggestion, kedua over. Oke, pertama suggestion. Expression of asking for suggestion. Nah, pertama ekspresi yang digunakan asking. Asking itu meminta. Tolong dicatat ya, sering muncul kalimat asking. Asking itu artinya meminta. Asking of suggestion berarti meminta saran. Oke, good. What should I do? Itu pertama. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Any idea? Ada saran? Selanjutnya, do you have suggestion? Apa kamu punya saran? Selanjutnya, what do you suggest? Apa yang kamu sarankan? Selanjutnya, what do you think I should do? Apa yang menurut kamu saya harus lakukan? Itu adalah meminta saran. Selain dengan kata yang tadi yang langsung tanpa basa-basi kayak should I take math course, itu adalah yang tanpa basa-basi, langsung haruskah aku ngambil kursus matematika, kayak gitu. Itu yang langsung. Tapi kalau misalnya nggak langsung ya tadi itu kayak what should I do, any idea, what do you suggest, dan lain-lain. Oke, next adalah expression of giving suggestion. Tadi asking suggestion, meminta saran. Sekarang giving suggestion, yang artinya memberi saran. Memberi saran. Kalimat pertama adalah you should, kamu sebaiknya. Atau kalau misalnya tadi should I take math course, haruskah saya mengambil kursus matematika? Yes, you should. Ya, kamu harus. Itu adalah memberi saran. Atau I recommend, saya menyarankan. I recommend you to take English course. Seperti itu. Next, you had better, kamu lebih baik. You had better don't take any math course. Kamu sebaiknya tidak mengambil kursus matematika. You had better, berarti dia menyarankan sesuatu yang lebih baik. Misalnya dia kan tadi mengambil kursus matematika nih. Nah, I
am personally not thinking that taking English course is good, berpikir bahwa mengambil kursus matematika itu bagus. Jadi I just menyarankan sesuatu yang lain. No, you had better learn by yourself. Kamu lebih baik belajar sendiri, seperti itu contohnya ya. Next ada why don't you? Kenapa kamu tidak? Why don't you learn by yourself? Kenapa kamu tidak belajar sendiri? Atau I suggest you, aku menyarankan kamu. I suggest you to learn by yourself. Aku menyarankan kamu untuk belajar sendiri. Nah, tadi kan asking, meminta, giving, memberi. Setelah diberi saran, pilihannya ada dua, yaitu antara accepting sama refusing. Accepting ini apa? Accepting itu menerima saran, dikasih saran, mau diterima. Kalau diterima, jawabannya that's a good idea. Itu pertama. Nomor kedua, why I didn't think of that. Kenapa aku gak kepikiran gitu ya? Terus, thanks for your suggestion. Terima kasih untuk saran kamu. Terus, you are right. Kau benar. Itu kalau dia menerima. Tapi kalau misalnya nggak cocok, boleh nggak ditolak? Boleh. Gimana caranya? Ini ada expression of refusing suggestion, menolak suggestion. Pertama, I am sorry, but I won't work. But it won't work. Maaf, tapi itu nggak akan berhasil. I'm sorry, but it won't work. Nah, you have to learn by yourself. Kamu harus belajar sendiri. Tapi dia memang nggak bisa matematika. I'm sorry, it won't work. Itu gak akan bekerja. I don't think it's a good idea. Saya rasa itu bukan ide bagus. I'm afraid I cannot. Saya khawatir saya nggak bisa. Sorry, but I cannot do that. Maaf, tapi aku nggak bisa melakukan itu. Nah, itu tadi untuk pertemuan pertama kita bahas ini dulu. Sekarang tugasnya selalu harus ada tugas ya. Tapi tugasnya nggak selalu yang kayak berat-berat, simpel aja. Untuk memastikan kalian benar-benar memperhatikan penjelasan dari saya. Tugasnya adalah kalian harus membaca expression of suggestion, ekspresi dari saran. Berarti bagian ini kalian baca semua. Kalian kirim via voice note ke saya pribadi ya. Cara ngirimnya, format ngirimnya, pertama, jangan tiba-tiba ngirim voice note tanpa ada kata sebelumnya. Oke, sebelumnya salam, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Kedua, kalian tulis nama kalian, nama, underscore, garis bawah itu, underscore, kelas berapa, underscore, tugas keberapa. Karena ini tugas pertama, kalian tulis tugas 1, baru kalian kirim voice note-nya kalian. Saya tunggu hari ini, terakhir pukul 23.59. Oke? Thank you.